Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, sebuah amplop berwarna emas tiba di depan rumah Aisyah. Ia menatapnya lama, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tulisan di bagian depan jelas terbaca, reuni akbar alumni SMA Bintang Cendekia 15 tahun kebersamaan. Tangannya bergetar, ada perasaan campur aduk, antara rindu pada masa lalu dan luka yang belum sembuh. Sejenak Aisyah teringat masa-masa sekolahnya. Ia bukan gadis populer, ia kerap diejek karena penampilannya sederhana, terutama setelah memutuskan berhijab di kelas 2 SMA. Kamu jelek, kayak nenek-nenek, begitu ejekan yang paling sering ia dengar dari teman-teman sekelas. Namun, ia selalu berusaha menutupi rasa sakit itu dengan senyum. Hari ini, undangan reuni itu seolah mengaduk kembali kenangan pahit yang selama ini ia kubur. Malamnya, Aisyah termenung di kamar. "Haruskah aku datang?" bisiknya lirih sambil menatap cermin. Di balik hijab krem yang selalu ia kenakan, tersimpan wajah yang teduh dan mata yang penuh kesabaran. Ia tahu, mungkin saja ejekan lama akan terulang. Namun bagian lain dari hatinya berbisik, ini kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu sekarang. Hari reuni pun tiba. Aula besar hotel mewah telah dipenuhi alumni dengan pakaian glamor, parfum beraroma mahal, dan tawa yang terdengar sombong. Aisyah melangkah pelan memasuki ruangan, dengan busana sederhana namun anggun. Suasana tiba-tiba terasa berubah, beberapa mata meliriknya dari ujung kepala hingga kaki. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Itu Aisyah, kan? Masih aja pakai hijab kayak ibu-ibu pengajian. Serius datang ke sini dengan gaya kayak gitu. Aduh, malu-maluin angkatan kita aja." Aisyah menunduk, hatinya serasa ditikam. Senyumnya perlahan memudar, namun langkah kakinya tetap tegar. Ia tahu, badai yang dulu pernah menghancurkan hatinya, kini akan datang kembali dengan cara yang lebih kejam. Langkah Aisyah terhenti ketika suara tawa keras terdengar dari arah panggung. Rina, sahabat lamanya yang dulu sering mengejeknya, berdiri sambil memegang mikrofon. Wajahnya penuh riasan, bajunya berkilau seperti berlian. Dengan nada bercanda namun menusuk, ia berkata, "Lihat siapa yang datang. Aisyah, gadis paling alim di sekolah kita, masih juga pakai hijab ya. Katanya dulu biar kelihatan suci, tapi kok tetap aja nggak populer." Ruangan mendadak riuh oleh tawa sebagian orang. Aisyah menunduk, hatinya serasa diremas. Bisikan-bisikan terdengar dari segala arah. "Iya ya, ngapain juga kesini kalau masih gaya kayak zaman dulu. Hijabnya tuh bikin tambah tua." Suasana yang seharusnya hangat penuh nostalgia berubah jadi panggung ejekan. Rina melangkah mendekat, tatapannya merendahkan. "Coba deh sekali ini kamu lepas hijabnya. Biar semua tahu, kamu masih punya wajah cantik nggak sih di balik itu." Beberapa orang bahkan ikut mendesak, seolah mendukung Rina. Mereka mendekat, sebagian mengulurkan tangan ke arah hijab Aisyah. Jantung Aisyah berdetak keras, matanya mulai basah, tapi ia memeluk erat kain yang menutupi kepalanya. "Tolong, jangan, ini kehormatan saya," suaranya bergetar namun tegas. Namun semakin ia menolak, semakin mereka menertawakan. Di tengah kegaduhan itu, ada sebagian tamu yang mulai gelisah. Mereka saling berbisik, merasa tidak nyaman dengan sikap Rina dan kelompoknya. Namun tak seorang pun berani maju membela. Aisyah berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya gemetar, wajahnya menahan tangis. Saat itulah, kenangan masa SMA menyeruak kembali, saat ia dipaksa melepas jilbab di kelas hanya untuk bahan tertawaan. Luka lama itu kini, benar-benar terbuka kembali. Namun, Aisyah masih berusaha tegar. Dengan suara lirih tapi menusuk hati, ia berkata, "Kalian boleh merendahkan saya, tapi jangan pernah meminta saya melepas sesuatu yang saya jaga demi Allah. Hijab ini bukan sekadar kain, ini harga diri saya.
Suasana hening seketika, tapi hanya sebentar. Rina tertawa sinis lagi, lalu berkata lantang, "Harga diri. Kita semua di sini cuma pengen lihat, bukan nyakitin kamu. Jadi apa salahnya?" Sorakan beberapa orang kembali pecah, membuat hati Aisyah semakin terhimpit. Suasana semakin panas. Rina dan beberapa orang lain tertawa keras, tangan mereka hampir menyentuh hijab Aisyah. Nafas Aisyah terengah, tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ia hanya bisa merapatkan hijabnya erat-erat, sementara sebagian besar tamu hanya menonton tanpa berbuat apa-apa. Reuni yang seharusnya jadi ajang kebahagiaan kini berubah menjadi panggung penghinaan. Tiba-tiba, dari kursi depan, seorang lelaki berdiri. Suaranya lantang memecah keheningan, "Cukup." Semua mata langsung menoleh. Lelaki itu berwajah tegas, mengenakan jas sederhana namun berwibawa. Tidak banyak yang mengenalnya, tapi ia adalah alumni yang dulu jarang menonjol. Kini, ia ternyata seorang dokter yang namanya dikenal luas karena dedikasinya dalam menolong orang tanpa pamrih. Lelaki itu melangkah maju mendekati Aisyah. Tatapannya tajam ke arah Rina dan kawan-kawan. "Kalian tidak malu? Di usia kita yang sudah dewasa, masih saja memperlakukan teman sendiri seperti ini. Apa kalian pikir hijab itu penjara? Tidak, itu adalah kehormatan. Dan Aisyah, ia jauh lebih mulia dari kalian yang merendahkannya." Suasana ruangan seketika hening, sebagian menunduk, sebagian lagi terperangah tak bisa berkata apa-apa. Rina mencoba tersenyum sinis untuk menutupi rasa malunya. "Ah, kita cuma bercanda, Dok. Jangan terlalu serius." Namun lelaki itu menatapnya dingin. "Bercanda? Jika bercanda membuat orang lain terluka, itu bukan bercanda, itu penghinaan. Kalian sudah melampaui batas." Suaranya bergetar penuh emosi, membuat banyak orang terdiam tak berani menanggapi. Aisyah tertegun. Air matanya akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena merasa ada yang benar-benar membelanya untuk pertama kali setelah sekian lama. Dalam hati ia berdoa lirih, "Ya Allah, terima kasih, Engkau kirimkan penolong di saat aku hampir jatuh." Dan sejak saat itu, suasana reuni yang semula penuh tawa palsu berubah menjadi panggung pertarungan harga diri, antara penghinaan dan pembelaan, antara kesombongan dan kehormatan. Keheningan yang tercipta setelah pembelaan lelaki itu membuat semua orang terdiam. Aisyah berdiri kaku, matanya masih basah, sementara Rina mulai merasa tersudut. Namun, rasa sombongnya membuat ia mencoba melawan. "Kenapa sih kalian bela dia seolah-olah dia malaikat? Jangan-jangan dia cuma pura-pura alim supaya dikasihani," katanya dengan suara lantang, mencoba mengembalikan tawa ke ruangan. Lelaki itu menatapnya dengan tatapan penuh amarah yang ditahan. "Kamu salah besar, Rina. Kalian semua tahu siapa yang menggalang donasi besar-besaran saat pandemi kemarin. Yang membantu ratusan pasien yang tak mampu membayar rumah sakit. Yang rela menjual perhiasannya demi orang lain." Lelaki itu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Aisyah. "Ya, dia, Aisyah yang kalian hina ini." Riuh kecil terdengar di antara tamu. Banyak yang terperangah, sebagian menutup mulut tak percaya. "Serius? Jadi itu Aisyah? Aku sempat dengar ada seorang dermawan tanpa nama, ternyata dia." Suasana berubah drastis, mata yang tadinya meremehkan kini mulai menatap dengan kagum dan malu. Rina pucat, merasa kata-katanya barusan justru memakan dirinya sendiri. Aisyah terisak, tidak pernah ia bayangkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan terbongkar di depan semua orang. Ia tak pernah ingin dipuji, ia hanya ingin membantu sesama. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Saya tidak ingin siapapun tahu. Semua yang saya lakukan, semata-mata untuk Allah. Bukan untuk pengakuan manusia." Kata-kata itu membuat banyak orang menundukkan kepala, tersentuh sekaligus malu pada diri sendiri. Beberapa alumni wanita mendekat, kali ini bukan untuk mengejek, melainkan meraih tangan Aisyah dengan air mata menetes. "Maafkan kami, Aisyah, kami terlalu buta melihat kebaikanmu. Kami yang dulu mengejekmu, ternyata kamilah yang hina." Tangisan kecil terdengar di sana-sini.
Malam reuni yang awalnya penuh ejekan kini berubah menjadi pelajaran besar tentang harga diri, iman, dan ketulusan. Tangisan kecil bergema di sudut aula. Para alumni yang dulu angkuh kini menunduk, sebagian bahkan meneteskan air mata. Rina, yang sejak tadi keras kepala, akhirnya terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Semua orang kini menatap Aisyah dengan pandangan berbeda, bukan lagi hinaan, melainkan penuh hormat dan rasa kagum. Aisyah menarik napas dalam, lalu mengusap air matanya. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Teman-temanku, kita semua sudah dewasa. Kita pernah muda, pernah salah, pernah menyakiti tanpa sadar. Tapi malam ini, aku tidak ingin ada dendam. Yang kuinginkan hanyalah kita belajar saling menghargai, apapun perbedaan yang kita miliki." Suaranya bergetar, namun setiap kata menusuk hati mereka yang mendengarnya. Seorang alumni pria bangkit dan menepuk tangan, diikuti yang lain hingga seluruh aula dipenuhi tepuk tangan meriah. Suasana yang tadinya panas kini berubah menjadi haru. Banyak yang menghampiri Aisyah, menyalaminya, bahkan meminta maaf secara langsung. Beberapa wanita bahkan berkata lirih, "Semoga aku bisa sekuat kamu, menjaga keyakinan tanpa takut direndahkan." Rina akhirnya berdiri, wajahnya penuh air mata. Dengan langkah berat ia mendekati Aisyah, lalu berlutut sambil berkata, "Maafkan aku, Aisyah, aku yang paling salah. Aku iri padamu sejak dulu, dan rasa iri itu membuatku buta." Semua mata menatap adegan itu dengan terkejut. Aisyah tersenyum lembut, mengangkat Rina, dan memeluknya. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama," ucapnya. Tangisan pecah di seluruh ruangan. Malam itu, reuni sekolah yang seharusnya hanya ajang nostalgia berubah menjadi pelajaran hidup. Dari seorang wanita yang dulu sering direndahkan karena hijabnya, Aisyah justru berdiri sebagai pemenang sejati, bukan karena kekayaan atau popularitas, melainkan karena keteguhan, kebaikan, dan kehormatannya yang tak tergoyahkan. Dan semua yang hadir tahu, malam itu mereka menyaksikan kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah suasana mereda, panitia reuni memberikan waktu khusus kepada Aisyah untuk berbicara di atas panggung. Dengan langkah pelan, ia berdiri di depan mikrofon. Wajahnya masih basah oleh air mata, namun senyumnya lembut, menenangkan semua yang hadir. Aula yang semula ramai kini hening, semua mata tertuju padanya. "Aku tidak pernah menyangka malam ini akan seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku datang hanya untuk bernostalgia, tapi Allah menunjukkan bahwa setiap kita harus belajar. Belajar untuk tidak merendahkan orang lain, belajar untuk menghargai perbedaan, dan belajar bahwa kebaikan akan selalu lebih kuat dari kebencian." Suaranya menggema, membuat hati yang mendengarnya terasa ditusuk kebenaran. Beberapa alumni mulai meneteskan air mata lagi, bahkan para pria yang biasanya tegar terlihat menyeka wajahnya diam-diam. Aisyah melanjutkan, "Aku tidak sempurna. Aku masih banyak kekurangan. Tapi jika hijab yang kupegang teguh ini membuatku direndahkan, maka biarlah. Karena aku tahu, kehormatan sejati bukan dari kata manusia, melainkan dari Allah yang Maha Menilai." Kata-kata itu membuat sebagian besar hadirin menunduk dalam-dalam. Rina yang sejak tadi duduk terisak, kini kembali berdiri. Ia menatap Aisyah dengan penuh penyesalan. "Aku janji, mulai hari ini aku akan belajar menghargai orang lain, dan aku ingin memulai dengan menghargaimu, sahabatku." Aisyah memeluknya di depan semua orang, dan tepuk tangan riuh bergema. Kali ini bukan sorakan mengejek, melainkan sorakan kagum yang tulus. Malam itu berakhir dengan doa bersama. Aisyah memimpin doa sederhana, memohon agar semua yang hadir diberikan hati yang lembut, hidup yang penuh keberkahan, serta kekuatan untuk saling menghargai. Dan ketika semua bertepuk tangan terakhir kali, banyak yang sadar, reuni itu bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan titik balik bagi hati-hati yang pernah buta akan arti sebuah kehormatan. Setelah doa bersama selesai, banyak alumni yang masih enggan beranjak pulang. Mereka berkumpul mengelilingi Aisyah, seakan tak ingin kehilangan momen berharga itu. Beberapa bahkan berkata, "Aisyah,
Malam ini kau telah membuka mata kami. Reuni ini lebih berharga dari sekadar nostalgia, karena kami belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Ucapan itu membuat mata Aisyah kembali berkaca-kaca. Di tengah kerumunan, seorang guru tua yang dulu pernah mengajarnya maju perlahan. Rambutnya sudah memutih, langkahnya terlatih. Dengan suara bergetar, beliau berkata, "Nak Aisyah, maafkan gurumu ini, aku juga pernah diam saat kau diejek di sekolah. Aku tak cukup kuat melindungimu waktu itu. Tapi malam ini, aku bangga padamu. Kau yang dulu dianggap lemah, kini justru berdiri paling kuat di antara mereka semua." Air mata mengalir deras di pipi sang guru, membuat suasana semakin haru. Aisyah mendekat, meraih tangan gurunya, lalu menciumnya dengan penuh hormat. "Jangan meminta maaf, Bu, justru karena doa dan didikan Ibu, saya bisa menjadi seperti sekarang. Semua ini bukan karena saya, tapi karena Allah yang menguatkan." Ucapan itu membuat banyak orang tersentuh dan tak kuasa menahan tangis. Tak disangka, beberapa alumni yang dahulu paling sombong pun akhirnya angkat bicara. Mereka mengakui dosa-dosa masa lalu, bagaimana dulu mereka sering menghina, merendahkan, bahkan menjadikan Aisyah bahan ejekan. Kini, dengan air mata penyesalan, mereka memohon ampun padanya. Aisyah hanya menjawab dengan senyum lembut, "Aku sudah lama memaafkan kalian. Semoga Allah juga memaafkan kita semua." Akhirnya, malam reuni itu menjadi saksi bahwa hinaan bisa berubah menjadi penghormatan, dan luka lama bisa berubah menjadi cahaya yang menyentuh hati. Bukan lagi sekadar pertemuan teman lama, tapi peristiwa yang kelak akan selalu dikenang sebagai malam ketika seorang wanita berhijab mengajarkan arti kehormatan, kesabaran, dan keteguhan iman. Ketika suasana haru mulai mereda, tiba-tiba panitia reuni mengumumkan sesuatu. "Malam ini, kami juga akan memberikan penghargaan khusus kepada alumni yang telah memberi kontribusi luar biasa bagi masyarakat." Semua menatap ke arah panggung. Nama yang disebut membuat ruangan kembali bergemuruh, Aisyah binti Rahman. Aisyah terpaku. Ia sama sekali tidak pernah berharap apalagi meminta penghargaan. Dengan langkah pelan ia naik ke panggung, sementara seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Lampu sorot menyinari wajahnya yang sederhana namun bersinar karena keikhlasan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, semua ini hanya karenamu, jangan biarkan aku jadi sombong." Ketika penghargaan itu diserahkan, ruangan dipenuhi isak tangis. Bahkan Rina yang tadi merendahkannya ikut berdiri paling depan, bertepuk tangan dengan mata sembab. "Kau pantas mendapatkannya, Aisyah," katanya dengan suara serak. Untuk pertama kalinya, kata-kata dari bibir Rina terdengar tulus, tanpa iri, tanpa sinis. Aisyah menerima plakat itu, lalu berkata, singkat di depan mikrofon, "Penghargaan ini bukan milik saya. Ini milik semua orang yang pernah saya bantu, dan milik kalian juga, karena setiap hinaan yang pernah kalian beri, justru membuat saya belajar menjadi lebih kuat." Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang, seakan tak ingin berhenti. Malam itu ditutup dengan pelukan, tawa, dan air mata. Reuni yang awalnya menjadi ajang penghinaan berubah menjadi malam yang syarat makna. Semua alumni pulang dengan hati yang berbeda, lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih menghargai satu sama lain. Sementara Aisyah menatap langit malam dengan senyum tenang, yakin bahwa setiap luka yang ia alami ternyata hanyalah jalan Allah untuk meninggikannya. Setelah acara usai, satu persatu tamu reuni beranjak pulang. Namun banyak yang masih menoleh ke arah Aisyah, seolah belum sanggup melepaskan pandangan. Mereka sadar, wanita yang dulu dianggap lemah itu kini berdiri sebagai simbol kekuatan dan kehormatan. Beberapa alumni bahkan mendekat sebelum keluar, berterima kasih sambil berkata lirih, "Doakan kami agar bisa seperti dirimu, Aisyah." Di luar gedung, langit malam dipenuhi bintang. Angin berhembus lembut, seolah alam pun ikut merasakan damainya hati Aisyah. Ia berdiri sebentar, memandang ke atas dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah," bisiknya, "andai dulu aku menyerah pada hinaan, mungkin malam ini takkan pernah terjadi. Engkau yang menjaga langkahku,
engkau pula yang menguatkanku. Senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang penuh ketenangan. Rina menghampiri dari belakang, langkahnya pelan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aisyah, aku mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar berubah. Tapi malam ini, kau telah menamparkan kesombongan yang selama ini kupelihara. Terima kasih, sahabat." Air matanya menetes lagi, namun kali ini bukan karena malu, melainkan penyesalan dan keikhlasan. Aisyah meraih tangannya, menggenggam erat, "Aku akan selalu mendoakanmu, Rina. Jangan takut berubah, Allah selalu membuka jalan." Tak jauh dari mereka, lelaki dokter yang tadi membela Aisyah berdiri diam, menatap dengan kagum. Ia tidak berkata apa-apa, namun dari matanya jelas terlihat rasa hormat yang mendalam. Dalam hati, ia berdoa agar Aisyah selalu kuat, karena ia tahu dunia seringkali kejam terhadap orang yang berpegang teguh pada keyakinannya. Malam itu, Aisyah pulang bukan hanya dengan sebuah penghargaan, tapi dengan hati yang penuh kemenangan. Ia menyadari bahwa ujian hidup yang dulu menyakitkan ternyata hanyalah persiapan menuju malam penuh cahaya ini. Dan sejak hari itu, kisah Aisyah menjadi pengingat bahwa hijab bukanlah penghalang, melainkan mahkota yang menjunjung tinggi martabat seorang wanita di mata manusia, dan lebih lagi, di mata Tuhannya. Beberapa hari setelah reuni itu, hidup Aisyah terasa berbeda. Banyak pesan masuk ke ponselnya dari para alumni yang dulu merendahkannya. Mereka menulis panjang lebar, mengucapkan maaf, sekaligus meminta nasihat bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Aisyah membacanya dengan mata berkaca-kaca, lalu menjawab dengan sederhana, "Mulailah dari hati yang ikhlas. Sisanya biarkan Allah yang membimbing." Di suatu malam yang tenang, Aisyah duduk di sajadahnya. Ingatannya kembali pada malam reuni, tawa ejekan, air mata, hingga pelukan maaf. Ia tersungkur sujud, menangis sejadi-jadinya, bukan karena sakit, tapi karena syukur. "Ya Allah, betapa besar kuasa-Mu. Engkau angkat aku yang hina, Engkau muliakan aku dengan cara yang tak pernah kuduga. Jangan biarkan aku lupa diri, jadikan aku hamba-Mu yang selalu rendah hati." Sementara itu, di tempat lain, banyak alumni yang hadir malam itu tidak bisa tidur dengan tenang. Kenangan tentang Aisyah yang berdiri tegar di tengah hinaan terus menghantui mereka. Justru dari reuni itu, banyak hati yang mulai berubah. Ada yang mulai rajin beribadah, ada yang belajar menutup aurat, ada pula yang memutuskan untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Malam reuni itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Aisyah, tapi bagi banyak jiwa. Rina, yang dulu menjadi lawan terbesarnya, kini justru sering menghubungi Aisyah. Ia berkata lirih suatu kali, "Kau bukan hanya sahabat, kau guru kehidupan bagiku. Aku iri, tapi kini aku ingin belajar darimu." Mendengar itu, Aisyah hanya tersenyum, meyakini bahwa hidayah Allah bisa datang dengan cara yang paling tak terduga. Malam terakhir kisah ini ditutup dengan doa lembut dari bibir Aisyah, "Ya Allah, satukan kami semua dalam kebaikan. Ampuni masa lalu kami, berkahi hari-hari kami, dan jangan pisahkan kami kecuali dalam ridha-Mu." Air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang begitu dalam. Kisahnya menjadi saksi, bahwa kehormatan yang dijaga dengan sabar akan selalu berbuah kemuliaan di waktu yang tepat. Malam reuni itu akhirnya benar-benar usai, namun jejaknya akan selalu terpatri di hati semua yang hadir. Aisyah pulang dengan langkah ringan, membawa bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga pembuktian bahwa kehormatan yang dijaga akan selalu berbuah manis. Kisahnya menjadi pengingat, bahwa hinaan hanyalah ujian, dan kesabaran adalah kunci kemenangan. Sejak malam itu, banyak alumni berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Mereka yang dulu mengejek, kini justru menyanjung dan meneladani keteguhan Aisyah. Bahkan Rina, yang dahulu paling keras merendahkan, kini menjadi sahabat yang paling setia mendampingi. Dunia berputar, dan Allah menunjukkan bahwa yang tulus akan selalu ditinggikan. Aisyah sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya percaya bahwa ketika seseorang berpegang pada kebenaran,
Allah akan menjaganya dengan cara yang luar biasa. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah plakat yang diterima, melainkan hati-hati yang kembali lembut dan mata-mata yang tersentuh karena melihatnya tegar mempertahankan hijab. Kini, setiap kali ia menatap cermin, Aisyah tidak lagi melihat gadis yang dulu sering ditertawakan. Ia melihat seorang wanita yang ditempa oleh luka, tapi justru menjadi kuat karena luka itu. Dan ia tahu, selama ia tetap berpegang pada hijabnya, ia tidak pernah berjalan sendirian. Untuk semua penonton YouTube yang menyimak kisah ini hingga akhir, izinkan Aisyah dan saya sebagai penyampai cerita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kehormatan seorang wanita ada pada iman dan keteguhannya. Mari kita akhiri dengan doa, ya Allah, berkahilah setiap langkah penonton yang mendengar kisah ini, kuatkan hati mereka dalam menghadapi ujian, dan jadikan kita semua hamba yang selalu Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin.